kalau ini difaktorkan jadinya gimana? Ya. Ada yang bisa jawab? Teman-teman panitia ini ada bintang-bintang gitu nggak sih? Nggak ada ya? Atau ada hadiah-hadiah gitu? Nggak ada ya? Ada, Pak. Menurut kalian X kuadrat? Oh, ada hadiahnya. Oke. Yang bisa jawab ini saya kasih hadiah lah ya. Silakan difaktorkan ya. Dikasih hadiah panitia nanti. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 1 sama dengan 0. Kalau difaktorkan jadinya gimana sih? Sambil ngopi ya. Ada yang bisa? Ya, kalau ada yang bisa nanti dapat hadiah itu dari panitia itu ya. Nanti kalau panitia nggak ada hadiah nanti saya kasih hadiah lah ya. Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo. Ada yang bisa jawab? Oke, saya pilih Aca ya. Kalau nggak ada yang kalau nggak ada yang gini saya pilih Aca. Afinatu Zahro. Gimana? Sudah selesai belum Afina? Kalau ini difaktorin jadi gimana Afina? Pakai rumus ABC, Pak. Ya, siapa tadi yang ngomong? Saya, Fadia. Oh, Fadia. Pakai rumus ABC. Kalau pakai pemfaktoran bisa enggak, Mbak? Belum nyoba. Iya, bagus. Oke. Jawabannya berapa, Fadia? Irin Duyana. X-nya X1 sama dengan 1 ditambah akar 2. X2-nya 1 dikurangi akar 2. Oke. Bagus. Yang lain nanti silakan belajar di rumah. Jadi adik-adik, sebenarnya semua bisa difaktorkan ya. Tapi susah atau tidak itu yang jadi masalah gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau kita zaman dulu waktu sekolah, SMA misal ada soal ini, kalau kalian lihat ada X kuadrat dikurangi 7X ditambah 12, kita biasanya disuruh memfaktorkan gitu. Kalau guru kalian biasanya X kuadrat itu X sama X gitu ya. 12 itu berarti yang dipakai adalah faktor dari 12. Faktor dari 12 itu ya ada 1, ada 2, ada 6, 3, 4 gitu ya, sama 12 sendiri. Nah itu dicoba-coba gitu. X-3, X-4, hasilnya nanti X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan 4. Nah, penggunaan 3 dan 4 sendiri itu adalah hasil perkalian dari 12. Misal kalau 12 ya berarti bisa min 3 kali min 4, atau 3 kali 4, atau 2 kali 6, atau min 2 kali min 6, dan seterusnya. Ya, ada banyak kemungkinan. Lah jeleknya memang kalau pakai persamaan kuadrat, kita akan mendapat beberapa kemungkinan. Kalau langsung ketemu enak gitu ya, tapi kalau nggak ketemu langsung itu kan susah gitu. Lah, cepat tidaknya kita itu sebenarnya tergantung kebiasaan kita untuk memfaktorkan gitu. Kalau yang sudah biasa memfaktorkan cepat sekali. Next berikutnya, jadi ada cara pertama adik-adik, yaitu kita pemfaktoran. Kalau pemfaktoran ya biasa kita faktorkan gitu ya, kita faktorin. Gitu. Yang kedua, ada cara kedua setelah pemfaktoran yaitu kuadrat sempurna. Betul kata si Fadia tadi, kita bisa menggunakan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu gimana Pak Hanif? Sebenarnya idenya dari kuadrat sempurna ini gambaran bentuk kuadrat sempurna ya. Tapi kalau kita tulis pelan-pelan sebenarnya nggak susah-susah amat gitu. Saya ambil contoh tadi yang diselesaikan si Fadia, misal ada X kuadrat dikurangi 2X. Jelek juga ya tulisannya. Loh, oke. Sama dengan kalau negatif satunya kita pindah ke ruas ke sebelah kanan, hasilnya sama dengan berapa? 1. Lah,
sistemnya kuadrat sempurna itu sebenarnya kita memaksa ini jadi sebuah persamaan kuadrat. Sebuah kuadrat. Gimana caranya? Yang dipakai adalah di sini harus kita pastikan di sini angka 1 dan di sini separuh dari angka yang berada di B ini. Ini kan ada A, B, C ya. Yang di B ini harus separuhnya. Berarti gimana? Separuh dari negatif 2 itu adalah negatif 1. Kalau kita tulis begini jadi X. Waduh, sorry. Mana tadi? Nah, ini X dikurangi 1. Kalau si Fadia tadi nggak pakai rumus ini kayaknya. Dia pakai rumus ABC. Nah, ini di kuadratin. Nah, coba kalau ini kita kuadratkan adik-adik, jadinya X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Kan nggak ada ini tambah 1. Kita paksa ada tambah 1. Saat itu kita paksa ditambah 1, berarti kan otomatis ini kita tambahin 1 ini. Nah, di sini kita tambahin 1. Kalau ruas kiri tambah 1, ruas kanan juga ditambah 1. Nah, itu namanya kuadrat sempurna. Sama dengan berapa berarti? 2. Nah, berarti kalau gitu, kalau kita sudah ketemu gini, X min 1 kuadrat sama dengan 2. Berarti kalau kita ditanya X min 1, X minus 1 itu sama dengan berapa berarti? Ayo, ada yang bisa jawab. X min, ini kan X min 1 kuadrat sama dengan 2. Kalau X min 1, coba Inka Dwi Jayanti. Ya. Inka, menurut Inka, kalau saya punya X min 1 kuadrat sama dengan 2, berarti X min 1-nya sama dengan berapa, Inka? Dua. Kok 2? Inka dulu. Inka denger ya? Inka, hai. Ini Inka tidur kayaknya ya. Oke, Linda coba Linda. Linda Permatasari. Kalau saya punya X min 1 kuadrat sama dengan 2, kalau X min 1 sama dengan berapa ya kira-kira? Berapa, Linda? Oke, yang lain coba Zumrotul Mu'alifah coba. Zoom. Kalau saya punya X min 1 kuadrat sama dengan 2, berarti X min 1-nya sama dengan berapa, Zoom? Akar 2, Pak. Akar 2, oke. Siapa yang jawab tadi akar 2 tadi? Marifatul? Dia. Oh, Pak Dia, oke. Boleh, akar 2. Yang lain, Kevin. Menurut Kevin Bagus Saputra. Menurut Kevin jawabannya berapa? Apakah akar 2 sama dengan Pak Dia? Akar 2. Oh, akar 2 ya. Saya belum menemukan jawaban yang tepat. Musfiroh harus sampai ya. Harus sampai ke speedy ya, keren ya. Menurut Musfiroh berapa? X min 1 sama dengan berapa kira-kira? 2 juga, Pak. Akar 2 juga. Ada nggak yang punya jawaban selain Fadia, Musfiro, Kevin tadi? Plus minus akar 2, Pak. Nah, betul. Siapa tadi yang jawab tadi? Saya. Siapa yang mana saya? Siapa? Asyikotus Saida. Asyifatus Saidah. Betul, Asyifatus Saidah. Jadi begini adik-adik. Saat ada X kuadrat itu sama dengan 4, X-nya itu sama dengan plus minus akar 4. Plus minus 2. Jadi saat ada X min 1 kuadrat sama dengan 2, berarti X min 1 itu sama dengan plus minus. Jangan lupa ada plus minusnya. Kenapa? Karena negatif akar 2 dikali negatif akar 2 itu juga 2. Jadi ini plus minus akar 2. Nah, berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan, kalau negatif satunya kita pindah ke sini, jawabannya berarti 1 plus minus, apa berarti? Akar 2. Loh, sama seperti jawabannya si Fadia tadi. Padahal si Fadia tadi menggunakan rumus ABC. Jawabannya sama. Artinya apa, Pak Hanif? Artinya X-nya ada 2. 1 plus akar 2 sama 1 min akar 2. Saya punya hadiah pulsa 50.000
buat kalian nanti. Saya akan kasihkan panitia untuk dikasihkan ke kalian. Tapi saya punya pertanyaan. Menurut kalian, di sini kan ada X1 sama X2 ya. Ada 2 jawaban. Menurut kalian, ini bukan untuk panitia ya, bukan untuk panitia. Menurut kalian, X1 atau X2 itu menunjukkan apa sih? Angkat tangan. Atau langsung jawab boleh. Ya, pulsa 50.000 pertama ya. Saya nyediain mungkin ada 5 nanti. Yo. Menurut kalian. Solusi dari Nama dulu. Nah, iya itu solusi betul, tapi esensinya dari solusi itu apa sih gitu? Menurut saya, nama saya Kevin Bagus Saputra. Ya. Dari itu X1 sama X2 itu menurut saya akar-akar dari pemfaktoran persamaan kuadrat tersebut. Ya, dari awal kan kita bilang ini bahwa itu adalah akar-akar persamaan kuadrat. Tapi menurut saya esensi dari 1,2 itu apa sih gitu? Sebelum ke sana pertanyaan dulu biar kalian nggak bingung. Ini 50.000 pertama ya. 50.000 pertama. Saya punya pertanyaan gini. Kalian masih ingat nggak dulu itu pas ada pelajaran di SMP ada pelajaran begini. 2x. Nah, kontrol Z-nya mana sih? Hapusnya gimana ya dia? Eraser pen. Oke, saya misal punya gini. 2x dikurangi 3y sama dengan 4 misal. Terus x min y sama dengan 2 semisal. Kalian masih ingat ini pelajaran di SMP ya? Pertanyaan saya sederhana. Kalau kalian disuruh menyelesaikan ini, kalian biasanya menggunakan salah satu dari 3 biasanya. Ada apa aja ya? Eliminasi. Apalagi? Substitusi, Pak. Substitusi, betul. Terus sama campuran. Gitu. Ya. Nah, kalian otomatis hasil akhirnya itu kan mencari solusi. Solusinya itu kan otomatis berapa X, berapa Y. Oke ya. Pertanyaan saya sederhana. Menurut kalian itu mencari apa sih di dalam X dan Y itu? Titik sumbu. Apa tadi yang jawab? Destania Azira, Pak. Belum tepat Destania. Ada yang lain? Titik ini kan dari titik sumbu. Bukan. Ada yang lain? potong, Pak. Betul, siapa itu tadi? Rodotul Jannah. Betul, si Raudatul Jannah. Jadi sebenarnya yang kalian cari nanti hubungi panitia ya, nanti akan saya kirim. Jadi sebenarnya yang kalian cari itu adalah dipotong. Zaman kalian SMP dulu yang dicari, kalau ada soal gini gimana caranya untuk mencari X dan Y? Sebenarnya mencari X dan Y itu adalah mencari titik potong. Mencari titik potong. Kenapa kita harus mencari titik potong? Karena dia akan ketemu berada di titik ini, di titik potong ini. 2x min 3y sama dengan 4, x min y sama dengan 2, berarti berapa x, berapa y-nya, itu kita akan tahu kira-kira berapa. Lah, kita sebenarnya mencari titik potong dari ini. Pertanyaan kedua. Nah, jadi yang dicari adalah titik potong. Tadi itu juga sama sebenarnya, nah. Jadi jawaban yang tadi itu mestinya adalah titik potong terhadap sumbu. Bisa terhadap sumbu X, bisa terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya 0, kayak tadi difaktorin. Kalau titik potong terhadap sumbu sumbu Y, X-nya yang 0. Gitu. Saya punya pertanyaan lagi. Ini juga sama. Ada pulsa 50.000 buat kalian yang bisa jawab. Siapa tadi yang jawab pertama namanya? Raudatul Jannah ya? Ya, Pak. Oh ya, oke. Panitia tolong dicatat ya. Saya misal punya soal berikutnya. Ini juga boleh, semua boleh jawab. Termasuk si Raudatul Jannah juga boleh. Saya punya soal begini. Ya, siap-siap yang lain ya. Saya punya begini. 2x min
3Y sama dengan 6. Jelek juga ya tulisan saya ya. Terus saya punya di sini 4X min 6Y sama dengan 12. Oke. Carilah titik potong atau solusi dari persamaan sistem persamaan dua variabel ini. Ya, silakan. Ini 6 ya, yang atas 6. Pak. Hah? Di situ tidak bisa mencari titik potongnya karena sama-sama sejajar. Oke, siapa yang jawab tadi namanya? Musfiroh. Siapa? Musfiroh Musfiroh. dari sampah. Betul sekali, Musfiroh ya. Jadi gini, adik-adik, ini saya hubungkan sama saya tadi awal ngasih tahu kalian begini. Jadi di dalam matematik itu ada kalanya, tapi kurang tepat Musfiro ya. Nanti meskipun ada sedikit benar tapi kurang tepat. Saya sepetin habis ini. Jadi ada kalanya begini adik-adik. Ada kalanya dia itu punya satu solusi. Namanya dia punya satu solusi. Kenapa saya bilang satu solusi? Karena kayak tadi si Rodotul Jana bilang X-nya ada Pak, X-nya itu sekian, Y-nya itu sekian. Nah, itu ada. Mencari titik potong. Ketemu X-nya berapa, Y-nya berapa. Ada kalanya itu begini, seret. Sejajar, kayak rel. Kalau dia kayak rel, saya punya 2 garis kayak rel begini, ya dia nggak akan ketemu sampai kapanpun. Kalau dia nggak pernah ketemu sampai kapanpun, berarti dia tidak punya penyelesaian. Dia itu tidak punya penyelesaian. Apa artinya Pak Hanif? Ya sampai kapanpun dia, sampai kiamat ya nggak akan ketemu penyelesaiannya berapa. Dia tidak punya solusi. Jadi di dalam matematik itu ada kalanya dia punya satu solusi. Ada kalanya dia tidak punya solusi memang. Ya nggak akan ketemu gitu ya. Sama dengan gini, kamu mau kemana? Saya mau ke sana. Gitu. Kamu mau kemana? Saya ke sana. Gitu. Nggak ketemu gitu ya. Nggak ketemu. Selagi dia sejajar dia nggak akan ketemu. Untuk soal ini bukan hanya sejajar, tapi berimpit. Siapa tadi yang jawab tadi? Mbak siapa? Musfiroh. Nah, jadi 2X min 3Y sama dengan 6 itu semisal begini gambarnya, semisal ya. Yang satunya juga begini, Mbak Musfiroh. Karena itu adalah 2 kalinya gitu aja. Sama, dia berimpit. Apa artinya Pak Hanif kalau berimpit? Kalau berimpit berarti dia punya setiap titik ini merupakan solusi. Ada berapa berarti solusinya? Tak terhingga banyak. Jadi dia tak terhingga banyak. Untuk Mbak Musfiro tadi kita potong separuh ya. Dia betul sejajar, tapi dia berimpit. Jadi kita kasih pulsa 25.000 nanti. Itu. Jadi di dalam matematik itu ada kalanya kita punya satu solusi, ada kalanya kita punya banyak solusi, tak hingga banyak. Ada kalanya kita tidak punya solusi. Termasuk kalian nanti gitu. Sebuah permasalahan itu ada kalanya dia punya solusi. Ada kalanya banyak banget solusinya gitu. Ada kalanya tidak ada solusi gitu. Nah itu di dalam matematik itu tidak semua ada solusi, diingat ya. Next berikutnya. Ini masih menggunakan kuadrat sempurna yang saya cerita tadi ya. Kuadrat sempurna saya cerita tadi. Saya punya soal ketiga. Soal ketiga ini sama, berhadiah pulsa juga, karena sudah saya kasih contoh pulsanya 25.000. Soalnya begini, silakan ya cepet-cepetan ya. Persamaan kuadrat. X kuadrat minus 2X terus plus 4 sama dengan 0. Boleh pakai rumus ABC, boleh pakai kuadrat sempurna, boleh pakai pemfaktoran. Silakan, ada yang bisa jawab. Berapa solusi solusi dari X1 dan X2 dari X kuadrat min 2X plus 4? Ya. Siapapun boleh jawab. Kecuali panitia ya. Gimana? Semua boleh jawab.
Ayo, coba. Banyak ceweknya ya. Yang laki ada berapa ini? Miftahul Kafi ini laki. Saifullah, ya laki. Kalau Sama panitia, dengan Pak. 2. ya ada cewek dulu, yang cewek dulu. Siapa namanya yang perempuan ini? Fadia, Habis itu yang laki. Oke, Fadia. Berapa jawabannya Fadia? X sama dengan 2 plus minus akar min 12 per 2. Oke, akar min 12 per 2 itu berapa? Sebentar, Pak. Oke, Gimana? gimana jawabannya? Gimana? Bisa dilihatin nggak? Bisa dilihatin nggak? Gitu. Bentar. Mana si Fadia ini ya? Si Fadia. Gini. Itu. Oke, ini. Oke, akar negatif 12 itu berapa, Mbak Fadia? Tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Oke, satunya lagi yang laki tadi siapa? Saya tidak tahu. Yang Ya, laki Pak. tadi siapa? Saya. Ya, namanya siapa? Sama Rizal Abidin. Ya, oke, Rizal Abidin. Berapa jawabannya Mas Rizal Abidin? Kita ada titik potong, Pak. Tidak ada titik potong. Iya. Oke, Wong sudah dijelasin kalau sama dengan 0 itu berarti titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya 0. Itu ada titik potongnya. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, oke, siapa namanya, Mbak? Destania. Oh, Destania. Oke, Destania. Gimana Destania? Yang satunya X satunya itu sama dengan 1 plus akar 3, yang X2-nya 1 min akar 3. Oke, ada yang lain selain Destania? Ada yang lain? Min 3. Saya, Pak. Iya, Min. siapa? Min. Yang perempuan itu tadi. Ica. Ica, ya. Mana Ica itu yang mana Ica? Namamu siapa, Ca? Panjangnya, Ca? Ica Dwi. Oke, Ica Dwi. Gimana Ica Dwi? Tidak terdefinisi dalam kelompok bilangan real, Definisi. Pak. Oke. Mirip jawabannya Fadia ya. Oke, yang lain. Siapa lagi tadi? Ada laki tadi. Oke, Rizal. Pak. Sebentar Rizal dulu ya. Kita ada titik potong terhadap sumbu X. Tidak ada titik potong terhadap sumbu X. Sudah saya potong itu dari awal. Oh. Kalau dia itu sama dengan 0, berarti kalau dia Y-nya sama dengan apa? Kalau dia memotong sumbu X, berarti Y-nya 0. Ini berarti memotong sumbu X pasti ada titik potong ini. Pasti. Ada yang lain tadi? Siapa tadi? Ya, Pak. Saya. Oke, Mas Viro. Gimana Mas Viro? Menurut saya tidak memiliki penyelesaian karena kalau difaktorkan hasilnya min. Hasilnya, akarnya min gitu ya? Iya, hasil dari perpangkatannya min. Oke. Terus T tidak memiliki penyelesaian. Oke. Kok hampir sama semua ya? Ada yang lain? Ada yang lain? Ini ada yang lain? Naomi mau jawab? Ini bukan, Pak. Aduh, X1, itunya X-nya tuh 2 plus minus 2 akar 3 bagi 2. Oke, masih kurang tepat. Ada yang lain? Ada yang lain? Saya. Pak. Siapa namanya? Saifullah, Pak. Oke, Saifullah. Gimana Saifullah? 1 plus minus Ya. akar 5. Oke. Ulang. Mohon maaf saya enggak dengar. 1 plus minus Akar 5. 1 plus minus akar 5 ya. Oke, yang lain. Saya, Pak. Siapa namanya?
Namanya siapa? Saya lagi Rizal. Yang lain. Siapa tadi? Rizal, bukan? Iya, Oke. Gimana Mas Rizal jawabannya? mungkin bilangan imajiner, Pak. Mungkin. Saya butuh jawaban ya, Ya, jangan bilangan mungkin ya. bilangan imajiner. Iya, gimana itu? Gimana itu? Jawabannya berapa berarti? Ya, bilangan imajiner. Soalnya kan di dalam akar hasilnya negatif. Nah, terus jawabannya? Jawabannya tidak. Ya, bilangan imajiner. Oke. Saya tutup dulu ya untuk pertanyaan ketiga ini ya. Jadi sebenarnya begini, adik-adik. Saat kalian nanti menginjak kuliah semester 1, 2, 3, itu bilangan kalian sudah bukan lagi real, tapi kompleks. Kompleks itu apa Pak Hanif? Bilangan kompleks itu saat ada bilangan jadi real itu ditambah dengan bilangan imajiner itu namanya bilangan kompleks. Rizal tadi sudah benar, tapi dia nggak jawab gitu. Dia ngasih tahu, oh hasilnya itu imajiner aja Pak gitu. Pak Hanif, imajiner itu apa sih? Bilangan imajiner itu adalah bilangan. Jadi kalau saya punya misal akar 4, itu jawabannya 2. Dikit-dikit ya. Akar 4 itu hanya 2, bukan plus minus 2 ya. Akar 4 itu 2. Tapi kalau saya punya akar dari negatif 4, saya punya nulis gini ya. Akar dari negatif 4. Nah, akar 4-nya itu berapa Pak Hanif? 2. Tapi akar negatif 1 itu kita ada dibilang namanya I. Ini I ya. 2I. Apa artinya? Ya 2 imajiner. Jadi bilangan imajiner itu adalah orang matematik itu sesuatu yang tidak ada itu dibuat sebuah bilangan tersendiri namanya bilangan imajiner. Jadi kalau ada akar negatif 1 itu namanya bilangan imajiner. Nanti di semester 1 atau 2 kalian akan diajari tentang bilangan kompleks. Bagi kalian di SMP atau SMA, kalian belajarnya di bidang. Bidangnya bidang kartesius biasanya. Masih ingat nggak sih? Bidang kartesius itu ada 2 begini, seret. Masih ingat ya? Di sini X, di sini apa ini? Y gitu ya. Misal kalau di sini titik 2,3 ya, berarti X-nya 2, Y-nya 3. Kalau nanti kalian berada di semester 3-4-an, itu kalian belajar dimensi 3. Dimensi 3 itu berarti ada berapa X, berapa Y, berapa Z. Lah semester 5-an kalian nanti akan belajar dimensi 3 di bidang argan namanya. Bidang untuk menaungi bilangan kompleks. Itu nanti lebih kompleks lagi ya. Tapi kalau kita ditanya jawabannya berapa, ya sebenarnya sama kayak tadi, adik-adik. Lah, saya bilang zaman saya dengan zaman kalian itu berbeda jauh ya. Zaman saya dulu HP itu masih Nokia dan 2004 itu saya punya HP ya. Itu cuma Nokia dan hanya bisa dibuat SMS-an yang 160 karakter. Kalian itu mungkin sudah tidak pernah denger itu ya. Jadi kalau kami dulu itu SMS, jarang yang orang nelpon karena mahal ya. SMS itu 160 karakter, ngepas no. Sekarang enggak, kalian apa-apa bisa bertanya ke Google misal, atau bertanya ke yang lain. Ada banyak sebenarnya aplikasi di matematik yang bisa memudahkan kalian. Kalau kakak tingkat kalian pakai MATLAB ya, tapi kalau bagi kalian ya kita pakai ini dulu lah, yang gampang-gampang dulu. Sebentar, carikan. Nah, ini, oke, kelihatan ya. Ada Wolfram Alpha. Bagi adik-adik yang kebiasa mencari ini. Saat saya misal punya ada X kuadrat min 2X plus 4, dia memotong sumbu Y. Dia memotong. Karena saya bilang kalau dia memotong sumbu Y, berarti X-nya 0. Memotong sumbu X, kan saya bilang ini memotong sumbu X, berarti Y-nya yang 0. Gambarnya seperti ini. Jawabannya berapa Pak Hanif ini jawabannya? Kelihatan nggak adik-adik ini? Jawabannya adalah 1 min akar 3I, dan jawabannya yang kedua adalah 1 plus akar 3I. Bidangnya bidang apa? Bidangnya kompleks plane. Kompleks plane itu akar di bilangan di bidang kompleks. Ya, jadi di atasnya real itu ada kompleks. Nah, gambarnya ini adik-adik. Oh, kan? Sekarang itu gampang semua sebenarnya. Tapi nanti kalau kalian di semester 2-3 itu kalian sudah diajari pakai MATLAB, itu lebih lengkap sebenarnya. Oke.
saya lanjutin. Ada yang bertanya dulu sebelum saya lanjutin? Ada yang bertanya dulu sebelum saya lanjutin? Tanya aja enggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan ya. Oke. Nanti kalau misalnya ada mau tanya langsung angkat tangan atau apa? Saya ditanya, Pak, izin bertanya. Next berikutnya. Ini ada rumus ABC. Sebenarnya rumus ABC itu didapat dari apa sih gitu ya? Rumus ABC itu didapat dari melengkapkan kuadrat sempurna yang tadi. Jadi kita bisa mencari rumus ABC dari sana. Kapan-kapan kita belajar itu. Oke, ini tadi ya. Jadi ada rumusnya. Rumusnya adalah jika ada ax kuadrat plus bx plus c. Kalau tadi misal soalnya x kuadrat plus min 2x plus 4. Jadi a-nya itu 1, b-nya itu negatif 2, dan c-nya adalah 4. Tinggal dimasukkan ke sini, nanti akan ketemu jawaban. Memang ini akan lebih mudah menggunakan rumus ABC daripada melengkapkan kuadrat sempurna. Memang, karena ini rumus sudah jadi. Ini contohnya ya, misal ada x kuadrat plus 4x min 12. Ini kalau ini difaktorin aja enak ini ya, gampang. Tapi kita juga bisa menggunakan kuadrat sempurna. Nanti materinya akan dibagikan sama kakak tingkat kalian nanti. Oke, polinomial gitu ya. Polinomial itu suku banyak. Jadi kalau kita persamaan kuadrat, kita hanya berada di pangkat 2. Lah, nanti kita bisa jadi itu pangkatnya pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Nah, kalau pangkat-pangkat banyak itu berarti berhubungan dengan polinomial atau suku banyak. Suku banyak itu apa, Pak Hanif? Suku banyak itu kalau saya punya nanti, misal di sini ada AN, X pangkat NN-nya terserah. Misal kalau pangkat 3 ya berarti persamaan berderajat 3. Kalau di sini 7 ya persamaan berderajat 7 dan seterusnya. Misal kalian ingat ini mungkin pelajaran kelas 2 SMA kalian mungkin ya. Polinomial itu pelajaran kelas 2 kalian. Jadi N adalah eksponen dari X yang harus berupa bilangan positif dan seterusnya ya. N itu pangkat maksudnya. N itu pangkat. Pak Hanif, apakah bisa ini bilangannya negatif? Kalau bilangannya negatif, dia bukan lagi polinomial, tapi bentuknya nanti berarti bentuknya misal saya punya X pangkat min setengah misal, atau min 2. Berarti dia nanti jadi bentuk pecahan. Lah kalau di kuliah itu ya tidak hanya pangkat 2 nanti, bisa pangkat 3 dan seterusnya. Oke, ini ada suku utama, derajat, dan koefisien. Ini kayak pelajaran SMP ya. Misal 5 itu suku utamanya berapa gitu. Itu kan pelajaran kita pas SMP ya. Ini 3 ini konstanta gitu ya. Yang 5 ini apa biasanya? Koefisien dan seterusnya. Oke. Jadi ada persamaan linear, ada persamaan kuadrat, persamaan kubik, persamaan kuartik, dan seterusnya ya. Ini hanya nama sih. Kalau nggak hafal juga nggak apa-apa. Karena nanti ada pangkat 5. Pangkat 5 juga susah untuk namainnya. Gitu. Jadi biasanya kita bilangnya pangkat berderajat 1, pangkat berderajat 2, gitu, pangkat berderajat 3, dan sampai pangkat berderajat N. Oke. Menghitung nilai polinomial. Oke. Kalau tadi kita persamaan kuadrat, Fadia bisa jawab cepat dengan menggunakan rumus ABC tadi. Atau teman-teman kalian tadi ada yang bisa mengerjakan pakai rumus ABC. Zaman saya kuliah semester 1 kayak kalian gini nih gitu. Saya tuh dulu kan kalau rumus ABC itu kan kita bisa mencari rumusnya nak. Gitu. Misal saya punya rumus ABC gini ya. Gini. Saya ajarin ya gimana dapat rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Gitu. Itu sebenarnya dari sini rumusnya. Saat saya punya ada persamaan kuadrat itu, A, susah ya nulis di sini ya, AX kuadrat plus BX plus BX, C-nya saya pindah ke sana, berarti plus C ya, C-nya saya pindah ke sana, jadi negatif apa berarti? Negatif C. Nah, tadi kan katanya, X-nya, X kuadratnya harus 1. Gimana caranya? Ya semua kita bagi dengan apa ini? Kita bagi dengan A. Nah, apa yang terjadi kalau kita bagi dengan A, anak-anak? Jadinya tinggal X kuadrat plus
BX kita bagi dengan A jadinya apa? B per AX. Sama dengan apa berarti? Sama dengan negatif dibagi A semua. C per A. Susah juga ya. Capek tangannya. Lah, separuh dari B per A. Kan tadi kan gitu ya. Kalau kuadrat sempurna itu adalah, ini sudah 1 sudah. Ini separuh dari B per A. Separuh dari B per A itu apa berarti? Ya tinggal kasih separuh aja. X kuadrat. X ditambah B per A dibagi 2. Jadi B per 2A. Kalau ini kita kuadratin, kira-kira jadi apa, nak? X plus B per 2A dikali X B per 2A, berarti X kuadrat. Plus B per 2A plus B per AX, plus di sini sebenarnya kita maksa. Maksa apa? Kita maksa dia ke ditambahi berapa? Ditambahi B kuadrat per 4A kuadrat. Tak ulang. Jadi kalau ini kan kita paksa ke bentuk kuadrat sempurna. Kalau kita ini kuadratin, jadi kalau kalian kalikan X kuadrat plus B per 2AX plus B per 2AX hasilnya ini gitu ya. B per 2A dikali B per 2A plus B kuadrat per 4A kuadrat. Kalau ruas kiri kita tambah B kuadrat plus 4A kuadrat, ruas kanan juga kita tambah apa berarti? B kuadrat. Nah, susah ya. Per berapa berarti? 4A kuadrat. Oke. Sama dengan, nah, kalau sudah sama dengan berapa ini, nak? Oke, sama dengan B kuadrat. Kalau kita samain penyebut ya. Ini saya pakai 4A kuadrat. Oke, 4A kuadrat dibagi A kan 4A ya. Dikali min C berarti min 4AC. B kuadrat min 4AC. Ini penurunan rumus dari persamaan kuadrat sempurna. Jadi rumus ABC itu. Nah tadi itu kan bilang, kalau saya punya X plus B per 2A dikuadratin, maka X plus B per 2A itu sama dengan apa berarti? Sama dengan, apa nak? Plus minus, jangan lupa. Plus minus akar, apa ini? B kuadrat min 4AC per berapa? 4A kuadrat. Nah, kalau sudah gini, akar 4A kuadratnya kita bisa keluarin. Makanya jadi rumus ABC tadi itu. Yang B per 2A ini kita pindah ke kiri. Jadi min B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A juga. Maka rumus umumnya nanti itu jadinya X sama dengan berapa, nak? Nah ini. Min B plus minus. Nah itu rumusnya dari sini sebenarnya. Akar B kuadrat min 4AC. Capek ya? Pakai per 2A. Enak nulis biasa. Oke, jadi ini rumusnya. Oke. Pertanyaan sebenarnya selanjutnya begini. Saya pas seumuran kalian itu saya nyoba kalau pangkat 3 rumus ABCD-nya gimana Pak Hanif gitu. Ternyata rumus ABC untuk pangkat 3 itu panjang banget. Makanya kita akan susah untuk menyelesaikan. Terus gimana caranya menyelesaikan Pak Hanif biar nggak susah gitu. Lah, di zaman kalian SMA kelas 2 itu biasanya kalian menggunakan Horner. Masih ingat nggak Horner itu? Yang diajari nggak sih ya? Ada gini seret gitu ya. Di sini angka-angkanya aja gitu. Dia pakai Horner. Itu bisa. Atau bisa dibuat pakai porogapit itu. Porogapit itu apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu porogapit ya, pembagian bersusun. Kalau teman-teman di Madura biasanya pakai songot itu ya, pembagian bersusun ke bawah. Lah, itu bisa.
Saya kasih contoh ya, Pak Hanif, kayak apa sih rumus ABC untuk pangkat 3? Padahal itu masih pangkat 3. Belum pangkat 4, belum pangkat 5, dan seterusnya. Coba saya share screen. Sebentar. Nah, nanti pakai MATLAB juga bisa. Kakak tingkat kalian itu MATLAB-nya bagus-bagus itu. Misal di sini saya punya AX kuadrat, gitu ya. Terus plus berapa? Plus, AX pangkat 2 dulu ya. Plus BX plus C. Ini coba C. Solusinya gimana coba? Kalau saya punya ada AX kuadrat plus BX plus C, solusi dari persamaannya itu gimana sih? Ya, oke, sebentar. Masih loading dia. Nah ini. Ini ketemu rumus, nak. Nah ini rumus ABC itu. Kelihatan ya? Nah, rumusnya apa berarti? X1,2 itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini rumusnya. Pak Hanif, kalau pangkat 3 gimana? Coba kalau kita buat pangkat 3 ya. Di sini pangkat 3 plus BX kuadrat plus apa lagi? CX plus berapa lagi? Plus D. Nah, oke, kira-kira jawabannya gimana? Kita lihat. Kayak apa jawaban dari pangkat 3? Itu baru pangkat 3 ya. Belum nanti pangkat 4, pangkat 5. Oh, ini jawabannya. X1 itu jawabannya panjang ini, nak. Ini sepanjang ini ya. Akar pangkat 3 dari bla 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 bla. Min ini masih lanjut ini. Ini min B per 3A. Oh, ada banyak sekali gitu. Makanya ribet. Oh, panjang ya. Lah, makanya kalau sudah pangkat 3 itu kita akan kesusahan untuk memfaktorkan atau pakai rumus ABC. Caranya memang hanya 2 ya, yaitu apa? Kita pakai Horner ya, kita pakai Horner atau kita pakai porogapit atau pembagian bersusun. Ya, itu kayak gini, ini namanya pembagian bersusun ya. Ini namanya pembagian bersusun. Saat saya misalnya ada 4x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 4x min 9, akar-akarnya misal x sama dengan, bukan akar ini ya, dia dibagi dengan x min 2. Kalau dia dibagi dengan x min 2, ya tinggal dibagi kayak porogapit itu. Ketemu berapa? Ini namanya hasil, ini namanya sisa dari hasil. Oke ya. Lah, pertanyaannya begini. Kalau kita disuruh mencari akar-akar dari persamaan polinomial, tadi kan kalau kita disuruh mencari akar-akar persamaan kuadrat, kita tadi menggunakan apa, Dek? Dedek mahasiswa? Kita tadi menggunakan apa? Kalau persamaan kuadrat bisa memfaktorkan, bisa kuadrat sempurna, bisa pakai rumus ABC. Lah kalau sudah polinomial, untuk mencari akar-akarnya memang hanya satu cara, yaitu Horner atau porogapit itu ya. Ada Horner juga, ada porogapit juga. Cuman itu nggak efektif sebenarnya. Kenapa? Karena sudah pangkat 3 itu kita akan susah. Kira-kira berapa ya akarnya antara ini pangkat 3 dan pangkat 9, angka 4 dan angka 9 ini susah. Makanya nanti kalau kalian belajar lebih tinggi lagi, kalian akan diajari bagaimana mencari akar kalau sudah di atas pangkat 2. Misal pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Itu namanya pakai pendekatan akar. Mata kuliahnya namanya metode numerik. Untuk melihat berapa akarnya dan seterusnya. Jadi nanti semakin ke atas, semakin ini ya, semakin banyak yang bisa kita pelajari. Ini terakhir mencari akar. Nah ini enggak tahu ini tingkat kalian yang buat ini. Thanks a bunch, my love. Ini artinya apa, saya enggak tahu juga ini. Oke, begitu adik-adik. Ada apa namanya? Ada yang ditanyakan? Monggo saya kembalikan ke panitia. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih kepada Pak Hanif. Mungkin dari adik-adiknya ada yang ditanyakan lagi kepada Pak Hanif. Mumpung waktunya masih ada, jadi kita buka untuk sesi tanya jawabnya. Silakan untuk yang mau bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di room chat-nya. Asik ya, ada burungnya ya. Boleh? Kalau mau tanya, kalau nggak tanya saya lanjutin. Kalau nggak tanya saya lanjutin. Gimana tadi? Ada yang tanya?
Oke, Gimana? kalau enggak ada. Oh iya, silakan. Siapa tadi? Sebenarnya Ada tidak nggak ada yang yang bertanya, Pak Hanif. Monggo silakan, mungkin bisa dilanjutkan. Oh, bisa kalau ini bisa. Pak, boleh Oh, ada jelasin Pak lagi satu, yang Pak. Banyak, Pak, ternyata. Oh, Pak boleh jelasin lagi yang untuk kuadrat sempurna masih kurang paham, oke? Saya tanya, Pak, untuk sisa hasil bagi polinomial apa ada yang negatif hasilnya? Yang saya jawab yang belakang dulu ya. Trisna Larasati Haryono. Untuk sisa hasil bagi polinomial apa ada hasil negatif hasilnya? Iya ada bisa jadi negatif gitu ya. Tapi bukan berarti nanti hasilnya harus ini ya imajiner ya. Jadi gini nak, kalau akar negatif 4 itu memang 2i ya. I-nya itu adalah imajiner. Tapi kalau akar pangkat 3, nulisnya begini. Saya share screen coba. Yang nomor 1 Pak boleh jelasin ya kuadrat sempurna, oke? Sebentar. Oke. Bentar. Salah. Oke, kelihatan ya? Aduh. Oke. Misal saya yang pertama hasilnya negatif boleh ya. Tapi kalau misal hasilnya begini, ini bukan imajiner ya. Mana sih? Pen. Misal saya punya akar pangkat 3 begini. Angel ya. 8. Nah, akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Lah kalau di sini negatif 8, itu berarti negatif 2, bukan imajiner loh ya. Kenapa bukan imajiner? Karena ini boleh ditulis dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Hasilnya negatif 8. Nah, beda dengan akar pangkat 2 tadi. Ini negatif 2 ya. Nah, kalau saya misal punya di sini ada negatif 4, akar negatif 4. Dulu, kalau ada akar negatif 4, orang bilangnya itu tidak ada. Dulu ya. Tapi semakin ke sini, orang akan bilang bahwa ini berhubungan dengan imajiner. Kenapa berhubungan sama imajiner? Jadi akar imajiner itu akar yang orang masih imagine itu kan masih dalam angan-angan ya. Jadi artinya sebenarnya tidak ada gitu. Sebenarnya tidak ada, tapi orang harus membuat itu biar ada gitu. Gimana caranya? Dibuat imajiner. Lah, dinamakan karena memang di kehidupan nyata sebenarnya ada gitu. Tapi kita tidak bisa tahu bentuknya seperti apa. Jadi orang matematik bilangnya itu imajiner. Ini kita biasanya nulisnya dengan 2i. I-nya itu adalah imajiner. Lah bilangan kompleks itu bilangan dari bilangan real dan bilangan imajiner. Kapan-kapan kita bahas. Lah kalau pangkat 3 bisa hasilnya negatif. Akarnya juga negatif juga bisa. Akar pangkat 4 juga sama. Sisanya negatif juga bisa. Kalau akar pangkat 4, akarnya bisa juga imajiner. Lah, yang tadi tanya itu, Pak Hanif tanya gimana yang kuadrat sempurna. Sebenarnya saya bilang kuadrat sempurna itu, ini penurunan rumus kuadrat sempurna ya. Ini penurunan rumus untuk kuadrat sempurna. Jadi rumus, kan ada 3 cara tadi untuk mencari akar dari persamaan kuadrat. Yang pertama pemfaktoran. Kalau pemfaktoran ya selesai ya, tinggal difaktorin. Yang kedua, kita bisa menggunakan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu berarti yang ini yang dipakai. Yang ketiga, kita bisa pakai rumus ABC. Rumus ABC itu sebenarnya penurunan rumusnya itu dari kuadrat sempurna. Ini saya coba menurunkan rumusnya ya. Jadi misal ada AX kuadrat plus BX sama dengan negatif C gitu ya. Ini dibagi dengan A semua, ketemu hasilnya ini rumus ABC nak. X itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Pak Hanif kasih contoh dong untuk yang kuadrat sempurna, oke. Saya nyari yang kosong, benar. Saya nyari ruang yang kosong.
Oke, di sini aja. Saya misal punya ada soal ini melengkapkan kuadrat. Temukan persamaan kuadrat ini. Dia ngerjakan pakai rumus apa ini? Rumus A, B, C. Gimana kalau kita mengerjakan itu menggunakan kuadrat sempurna, Pak Hanif ini? Kuadrat sempurna. X kuadrat plus 4X. Nah, negatif 12-nya ini pindah ke kanan, nak. Sama dengan berapa berarti? 12. Saya aslinya punya pointer. Ini dipakai kakak tingkat kalian untuk buat YouTube kalau nggak salah. Apa pen itu. Terus saya punya di sini. Gimana caranya mengubah ini jadi kuadrat sempurna? Ini dipastikan dulu di sini 1. Sudah clear 1. Di sini 4. Lah dibagi 2. Mesti separuhnya. Kalau negatif 4 ya negatif 2. Berarti separuhnya 4 berapa, 2? Jadi kita rubah ke bentuk kuadrat sempurna. X plus 2. Jadi memaksa sebenarnya. Kuadrat. Oke, pertanyaan saya, kalau di sini X plus 2 kuadrat, X plus 2 kuadrat, itu kalau saya kuadratkan kan hasilnya X kuadrat plus 4X. Plus berapa? 4. Sebenarnya ini kan nggak ada plus 4. Gimana caranya ada plus 4? Kita tambah di sini plus 4. Jadi kalau ruas kiri ditambah plus 4, ruas kanan juga ditambah berapa? Plus 4. Berarti kalau gitu ini sudah sama ya. Ini sudah sama. Ini 12 tambah 4 berapa? 16. Oke. Tadi kalau ada X kuadrat sama dengan 16, berarti X-nya sama dengan plus minus akar 16. Akar 16 itu 4. Sama dengan ini. X plus 2 kuadrat sama dengan 16. Berarti kalau gitu X plus 2 berapa, nak? Plus minus akar berapa? 16. Akar 16 itu berapa? 4. Berarti kalau gitu X-nya sama dengan berapa? Negatif 2-nya pindah ke sana. Jadi negatif 2 ditambah plus minus 4. Kalau saya pakai yang plus, negatif 2 tambah 4 berapa? 2. Kalau saya yang min, negatif 2 dikurangi 4 berapa? Negatif 6. Jadi gitu. Itu namanya melengkapkan kuadrat sempurna. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Oh, bisa aja Pak tanya langsung biar paham pas masuk kuliah. Oke. Siap. Saifullah. Oke, ada lagi? Waktu saya tinggal 5 menit ya, Mbak? Iya, Pak, tinggal 5 menit. Oke. Jadi gini, saya pengen cerita 5 menit ya. Mungkin bisa buat pelajaran bagi kalian. Zaman saya mahasiswa rada akhir ya. Saya dulu waktu mahasiswa rada akhir, saya itu punya 2 murid ya yang selalu terkenang bagi saya pribadi. Namanya itu Felicia, dia anak Cina. Satunya itu adiknya Felicia. Jadi kalau kalian tahu, yang kakaknya ini kuliah di Berkeley University. Berkeley University itu kampus di US, Amerika ya. Itu kampusnya Ridwan Kamil. Kalau kalian tahu Ridwan Kamil itu kuliahnya juga di sana. Nah, si Felicia itu juga kuliah di sana. Lah, tiap dia pulang, tiap 4 bulan sekali itu dia pulang. Setelah 4 bulan gitu dia pulang. Bagi kalian mungkin ya, kalau liburan, kayak misal kemarin habis dari kelas 3 ke nunggu kuliah itu kan sekitar 3 bulanan. Itu kalian ngapain gitu ya? Mungkin banyak yang gabut gitu ya, main sosmed gitu ya, gabut banget gitu. Bagi dia enggak gitu. Dia liburan itu, dia bawa buku. Biasanya bawa buku. Dia belajar. Jadi misal semester depan itu mata kuliahnya apa aja, dia nyari bukunya, dia belajar. Pulang itu enggak main, belajar. Hanya akhirnya dia kuliah di sana. Lah yang saya cerita bukan Felicianya, tapi adiknya.
Karena Felicia ya standar-standar aja sih, mahasiswa Berkeley University gitu-gitu aja gitu. Ya keren gitu, masuk sana itu udah keren gitu, masuk sana udah keren. Tapi saya mau cerita adiknya itu ada yang unik. Waktu dia masih SMP, Felicia itu masuk matematik ya, matematik di Berkeley. Dia matematik terus ngambil konsentrasi statistik di Berkeley University. Sekarang kerjanya di salah satu perusahaan di Amerika tentang pembiayaan. Dicari di sana. Lah, yang adiknya yang unik. Saat dia SMP, adiknya itu saat belajar itu kalau kalian tahu dia ngabisin buku kalkulus. Kalkulus itu tebel-tebel bukunya ya. Mungkin kakak kelas kalian ngerti lah. Nanti silakan di-share yang kakak kelas ya. Bukunya itu sekian 600 halaman gitu. Dia menghabiskan buku kalkulus lanjut, itu bukan kalkulus 1 2 ya. Kalkulus lanjut. Kalkulus lanjut itu kalkulusnya Jim Pitman itu segini. Itu dia habis dalam waktu 4-5 hari. Itu masih kelas 3 SMP. Masih kecil, kelas 3 SMP. Lah waktu saya tanya, kamu pengen kemana? Kelas 3 SMP itu dia bisa jawab dengan lantang. Saya pengen ke Stanford. Tahu nggak kalian Stanford itu? Stanford itu di UK. Itu kampus terbaik komputer. Iya, dia masih SMP kelas 3 gitu. Dia bilang, ngapain kamu ke sana gitu? Karena itu kampus terbaik kedua, bilangnya gitu. Kenapa nggak terbaik nomor 1 sekalian gitu? Saya nggak yakin bisa masuk. Kampus terbaik nomor 1 itu namanya MIT. MIT gitu ya, MIT itu. Coba nanti kalian searching. Lah, dia kelas 3 SMP itu udah pengen masuk di Stanford, kampus komputer terbaik ya. Karena matematik dan komputernya terbaik di dunia. Bayangin ngabisin buku kalkulus lanjut itu kelas 3 SMP gitu. Itu 4-5 hari selesai. Gitu. Betapa buku itu tiap hari dibaca itu ya. Ini bukan kalkulus 1 kemarin yang kakak-kakak panitia ini ya. Ini kalkulus lanjut ini. Kalkulus lanjut. Itu dia habis 4-5 hari selesai. Terakhir saya dikasih tahu 4 tahun yang lalu ya. 3-4 tahun yang lalu dia chat saya dari Amerika. Pak Hanif, ya saya sekarang kuliah. Kamu kuliah di mana? Stanford? Enggak. Gitu. Di mana? MIT. Gitu. Keren. Gitu. Tapi ya itu belajarnya itu gitu, belajarnya itu. Kalian cari aja mahasiswa MIT komputer ya, anak Indonesia. Salah satunya dia. Kayaknya mungkin dari sekian banyak orang itu mungkin hanya 3-4 orang yang bisa kuliah di sana. S1 mungkin hanya dia ya. Yang S2, S3 biasa lah. Ini S1. Belajar itu harus semangat ya, belajar harus semangat. Liburan gini harus belajar. Kalau boleh saya sarankan kalian membaca buku prekalkulus. Prekalkulus banyak. Cari aja di Google ya, prekalkulus .pdf gitu banyak itu. Nanti silakan di-download, dipelajari bagaimana sebelum kalkulus. Prekalkulus itu sebelum kalkulus. Nguatin SMA kalian gitu ya. Karena rata-rata dari kalian itu biasanya ada beberapa dari kalian, bukan rata-rata ya. Ada beberapa dari kakak kelas kalian itu yang rata-rata kurang di SMA-nya gitu. Ada banyak sebab ya, ada yang mungkin karena dulunya SMK, atau ada yang mungkin dulu pas sekolah itu senengannya main-main gitu. Itu banyak lah, itu banyak sebab. Tapi rata-rata perlu dikuatin prekalkulusnya. Baru nanti kalkulusnya dikuatin juga ya, dan seterusnya. Mungkin begitu adik-adik, ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Oh ya, nanti nanti menghubungi panitia ya yang dapat. Tadi berapa orang sih yang dapat, saya lupa. 2 atau 3 orang ya? 3 ya? 2 ya? Iya Mbak panitia. Yang 2 dapat. orang ya, dari Pak Hanif ada 2 orang. Oke ya. Ya nanti saya kirim pulsanya, minta tolong panitia untuk didistribusikan. Mungkin begitu adik-adik, tetap semangat. Ini saya pakai pulsanya Naima ini ya. Pulsanya Naima ini. Sama punya Mbak ini? Mbak Nur Alif ini. Nggak punya ya? Saya punya. Belum Pak, masih belum. Oh belum. Oh belum ya? Adanya jasket Pak. Adanya. Oh iya, nggak apa-apa lah. Ini nggak tahu angkatan berapa, saya lupa. Oke, adik-adik, semangat belajar. Terima kasih Mas Naufal, saya dibuatin PPT. Semangat belajar. Sama-sama Pak. Ya, semangat belajar. Kakak-kakaknya juga semangat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di kampus, gitu ya. Saya sebenarnya sering ke kampus kok. Ya, tapi kalau pandemi gini kan ya enggak juga gitu ya.
Nanti semoga pandemi ini segera berakhir, biar kita bisa ketemu di kampus ngopi bareng gitu. Oke, gitu adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak Hanif. Terima kasih, Pak. Yuk. Saya izin live biar kalian enggak Iya, Pak. Terima kasih.